sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Halo teman-teman, jadi di sini kami akan menjelaskan mengenai analisis membaca kritis dalam buku pembelajaran membaca oleh Subadiono. Sebelum lanjut ke materi, izinkan kami perkenalan terlebih dahulu. Saya Kak Ian. Saya Kak El. Saya Kak Najwa. Saya Kak Dinda. Dan saya Kak Ersa. Nah, kita langsung lanjut ke materinya ya. Oke. Kembali lagi dengan saya Kak Dinda. Jadi di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang konsep membaca kritis. Membaca kritis menurut Henry Tadigan dalam bukunya merupakan proses membaca yang dilakukan untuk memahami secara mendalam informasi yang terkandung dalam bacaan. Meliputi yang pertama yaitu memahami maksud penulis. Yang kedua, memahami organisasi dasar tulisan. Yang ketiga, menilai penyajian penulis. Yang keempat, menerapkan prinsip-prinsip kritis pada bacaan sehari-hari. Yang kelima, meningkatkan minat baca, kemampuan membaca, dan berpikir kritis. Yang keenam, yaitu mengetahui prinsip-prinsip pemilihan bahan bacaan. Yang ketujuh, membaca majalah atau publikasi periodik. Yang kedelapan atau yang terakhir yaitu bahasa yang digunakan dalam buku. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang data buku. Buku ini ditulis oleh Subadiono, layout oleh Nur Fikri, editor oleh Ria Anggraini, lalu desain cover oleh Sigit Dwi S. Hak penerbit pada Nur Fikri Offset. Palembang, Perpustakaan Nasional, katalog dalam terbitan KDT, anggota IKAPI nomor .12-SMS-13, dicetak oleh Nur Fikri, offset cetakan 1 pada Juli 2014, nomor ISBN 978 602 1307 2501. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Najwa ya. Setelah dijelaskan oleh Kak Dinda tadi, kita menjadi paham bagaimana sih cara menganalisis buku berdasarkan membaca kritis. Yang pertama adalah memahami maksud penulis. Penulis bermaksud menyediakan panduan teoristis dan praktis untuk pembelajaran membaca, meningkatkan kemampuan membaca dalam merekonstruksi makna dari teks secara efisien, baik sebagai pembaca maupun pendidik, menekankan pentingnya membaca sebagai proses interaktif antara pembaca dan teks. Buktinya, dalam kata pengantar, penulis menyebut bahwa membaca yang baik bukan sekedar membaca dari awal hingga akhir teks, melainkan yang dapat merekonstruksi makna kembali, bahkan memperluas makna di dalam halaman 2. Penulis juga menekankan pentingnya menguasai strategi membaca untuk menjadikannya bermakna dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah memahami organisasi dasar tulisan. Buku ini terbagi menjadi 10 bab yang disusun secara sistematis untuk membantu pembaca dari teori ke praktik. Bab awal membahas dasar-dasar membaca seperti pemahaman, bacaan, model membaca, bottom up, top down, interaktif, serta teori skema. Bab tengah menjelaskan pendekatan membaca secara interaktif dan strategis. Pemahaman bacaan. Bab akhir mencakup prosedur, model, teknik pembelajaran membaca. Buktinya, daftar isi mencantumkan seperti berikut. Strategi pemahaman bacaan pada bab 6, prosedur, model, dan teknik pembelajaran membaca dalam bab 10 yang menunjukkan progresivitas dari konsep teoritis ke aplikasi praktis. Dilanjut oleh Kak Ersa. Yang ketiga yaitu menilai penyajian penulis. Kelebihan dari buku ini yaitu penyajiannya sangat akademis dan didukung oleh banyak referensi dari ahli seperti Goodman 1992, Noonan 1987, dan Epsort 1997. Bahasa yang digunakan jelas dan mengikuti struktur logis, memudahkan pembaca memahami konsep-konsep kompleks seperti teori skema atau pemrosesan top-down. Buku dilengkapi dengan teknik pembelajaran membaca seperti scanning, skimming, dan strategi inferensi yang terdapat dalam halaman 40 hingga 43. Kekurangan buku ini yaitu lebih berfokus pada pembaca berpengalaman atau guru. Pemula mungkin memerlukan pengantar tambahan. Buktinya terdapat
pada penulisan yang menjelaskan bahwa pemahaman teks adalah proses interaktif antara latar belakang pengetahuan pembaca dan teks dengan pembahasan mendalam yang terdapat pada halaman 20 hingga 21. Yang keempat, menerapkan prinsip-prinsip kritis pada bacaan sehari-hari. Buku ini melatih pembaca untuk menganalisis teks secara kritis, membedakan opini dan fakta, mengenali struktur teks, dan mengevaluasi tujuan penulis. Yang kedua, melakukan inferensi, membuat simpulan yang tidak eksplisit dalam teks. Dan yang ketiga, membangun apresiasi, mengaitkan teks dengan kehidupan pembaca. Buktinya terdapat pada penulis yang menyebutkan bahwa evaluasi bacaan melibatkan mempertimbangkan audiens yang dimaksud, mengenali kekuatan dan kelemahan teks, serta membedakan opini dan fakta yang terdapat pada halaman 43. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak. Selanjutnya, meningkatkan minat baca, kemampuan membaca, dan berpikir kritis. Buku ini menyediakan strategi membaca yang dapat meningkatkan efisiensi dan pemahaman, seperti scanning. Scanning yakni mencari informasi spesifik seperti angka atau nama. Dan yang selanjutnya skimming, yakni mengidentifikasi gagasan utama secara cepat. Dan prediksi, yakni memprediksi isi teks berdasarkan judul dan subjudul. Hal ini dibuktikan dengan penulis menyebutkan bahwa keterampilan seperti skimming dan scanning membantu pembaca mendapatkan informasi yang relevan dan meningkatkan kecepatan membaca. Hal ini dibuktikan di dalam bukunya pada halaman 40 hingga 41. Yang keenam, mengetahui prinsip-prinsip pemilihan bahan bacaan. Penulis memberikan panduan pemilihan bahan bacaan berdasarkan pertama, jenis teks yang terbagi menjadi akademik, non-akademik, dan budaya populer. Yang selanjutnya, tujuan membaca yang terbagi menjadi teks akademik untuk mendalami teori, sementara teks budaya populer untuk hiburan. Hal ini dibuktikan dengan penulis yang menjelaskan bahwa teks akademik biasanya digunakan oleh ahli untuk komunitasnya, sedangkan teks budaya populer seringkali ditulis untuk hiburan atau kenikmatan pembaca. Hal ini dibuktikan dalam bukunya pada halaman 49 hingga 51. Dan yang ketujuh, membaca majalah atau publikasi periodik. Nah, penulis mendorong pembaca untuk membaca majalah dan artikel populer sebagai pelengkap bacaan akademik. Ini membantu membaca mengembangkan pemahaman terhadap berbagai jenis teks. Hal ini dibuktikan dengan penulis menyebutkan bahwa teks non-akademik seperti artikel di majalah membantu menyederhanakan pengetahuan tingkat tinggi untuk audiens non-spesialis. Hal ini dibuktikan dalam bukunya pada halaman 51. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Ian. Oke, yang ke-8 yakni saya akan menjelaskan tentang bahasa apa yang digunakan dalam buku tersebut. Yang pertama yakni bersifat akademis, yaitu banyak istilah teknis seperti pemrosesan top-down dan juga teori skema. Yang kedua yakni bersifat interaktif, yaitu penulis menggunakan banyak contoh konkret untuk menjelaskan konsep teoritis. Hal ini dibuktikan dalam buku tersebut pada halaman 11 sampai dengan 19. Lalu yang ke-9 yakni saya akan menjelaskan buku tersebut cocok untuk kelas berapa sih? Yaitu buku ini paling cocok untuk mahasiswa program studi pendidikan bahasa atau guru yang ingin meningkatkan kompetensi dalam pembelajaran membaca. Buku ini tidak disarankan untuk siswa sekolah dasar atau menengah karena bahasanya yang cenderung kompleks. Hal ini dibuktikan dalam buku tersebut pada halaman 20 sampai 21. Oke teman-teman, jadi itu dulu pemaparan materi dari kami, kakak-kakak yang cantik dan kakak yang ganteng ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.